ilmu. Be brave, be competent, be successful. Senang sekali kami berdua dapat menyapa teman-teman sekalian pada podcast Kopi edisi kali ini. Perkenalkan, saya Ayu Diani. Saya Madyagar Prayoga. Akan membimbing diskusi kali ini dan dalam suasana warna yang berbahagia ini. Pada episode kali ini kami sudah bersama sosok yang begitu inspiratif dan juga membanggakan bagi SMK Negeri 1 Amlapura. Bintang tamu kali ini kita langsung saja sambut Bapak Imade Taman. Selamat siang Bapak. Nah Pak, seperti yang kita tahu tadi kan kita melaksanakan P5 Pak ya. Bagaimana Bapak mungkin mendapatkan kudapan dari anak-anak Skansa? Untuk pelaksanaan P5 di sekolah kita memang sudah berlangsung dari tadi pagi. Kebetulan hasil dari P5 masing-masing kelas itu disetorkan kepada masing-masing wali untuk sekedar mengkaji, artinya menilai bagaimana hasil karya mereka. Ternyata apa yang mereka lakukan, mereka perbuat, hasilnya lumayan bagus ya. Mungkin masih perlu diperbaiki ya rasanya. Ya, ada beberapa, mungkin ada yang keasinan, mungkin ada yang mungkin kekurangan garam, begitu biasa itu dinamika. Ya. Nah, rekan kopi sekalian, Bapak Imade Taman ini merupakan sosok yang memberikan kekayaan intelektual bagi SMK Negeri 1 Amlapura. Nah, Bapak dengan menciptakan kekayaan intelektual tersebut, mungkin Bapak memiliki perjalanan yang sangat panjang, Pak. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Mungkin dari pengalaman kerja atau pengalaman dalam berkarya mungkin Pak bisa Pak. Terima kasih. Jadi mula-mula sampaikan mungkin latar belakang Pak kenapa bisa sampai di sini. Begitu dari dulu Pak merasa bersyukur sekali. Prosesnya memang panjang. Pak lalui dari awal mungkin sekolah di SD, kemudian SMP, SMA, lanjut Pak melanjutkan ke perguruan tinggi. Saat itu namanya ASTI Denpasar, Akademi Seni Tari Indonesia Denpasar. Kemudian berubah nama saat itu namanya ISI, Institut Seni Indonesia Denpasar. Pak mengambil jurusan musik tradisional, yaitu jurusan karawitan namanya kalau di sana. Dengan latar belakang itu sehingga Pak berawal dari mengabdi dulunya di salah satu sekolah SMA Negeri 1 Amlapura sempat, kemudian lamanya di SMA PGRI sempat juga lama di sana, lanjut di SMA 2 juga sempat. Ya, dari sanalah Pak mengasah semua kemampuan Pak terkait dengan profesi Pak, khususnya di bidang kesenian. Sangat panjang sekali ya, dan juga mungkin Bapak memang sangat mendalami ya dari pendidikan seni ini sampai bisa mengajarkan kita seni yang sangat luar biasa dan menciptakan kekayaan intelektual tersebut. Sangat luar biasa sekali, sudah berkecimpung dan sangat lama dalam dunia seni Bapak ya. Kalau boleh tahu Pak, seni apa saja mungkin sudah Bapak gemari atau kuasai Pak? Sesuai dengan jurusan Pak sendiri, kompetensi Pak memang seni karawitan bersama dengan musik nasional ya. Jadi cara memainkannya, kemudian bagaimana menciptakan sebuah lagu itu tidak jauh beda dengan musik-musik nasional. Ya, kenapa Pak tekuni itu ya karena latar belakang Pak tidak mau artinya mau tidak mau itu harus Pak tekuni dan Pak pertanggungjawabkan. Lebih-lebih kita sebagai generasi yang mungkin sudah tua begitu, bagaimana kita memberikan semangat motivasi kepada generasi muda agar tetap mencintai budaya kita sendiri terutama. Karena apa? Ya, di Bali itu dikenal oleh dunia luar kan bukan karena hal-hal yang mungkin teknologi begitu. Ada mungkin kawasan pabrik di Bali, tidak ada. Yang membanggakan kita hanya dari tradisi kita sendiri, adat budaya kita sendiri. Kalau tidak kita yang melestarikan, siapa lagi kan begitu? Ya. Sangat jelas sekali ya beliau. Ngomong-ngomong Pak, sebelum kita melanjutkan podcast ini mungkin bisa kami berikan sedikit minuman untuk Bapak. Biar lebih enjoy. Ya, boleh. Tuh geng, minumnya dong.
kasih tuh Kek, cantik banget. Ya, silakan Pak. Menghafalkan dirinya saja. Beruntung sekali ya kita didik oleh Bapak yang sangat luar biasa dan multi talenta. Kembali lagi ke tarian maskot dan mars SMK Bapak yang sudah Bapak buat. Ada kabar gembira telah menyapa Sobat Skansa sekalian berkaitan dengan disahkannya himne dan tari Ayuning Putri sebagai tari maskot SMK Satuan Blakura oleh Kemenkumham pada bulan Januari 2024 kemarin. Mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit mengenai karya besar yang Bapak buat ini? Dari latar belakang atau siapa penggagasnya dan juga mungkin makna di balik mars dan juga tarian Ayuning Putri tersebut. Ya, terima kasih. Jadi Pak awali dari lagu Mas dulu, karena memang berdiri sekolah kita 2 tahun. Sekolah kita berdiri tahun 2013, kemudian 2 tahun berdiri itu Pak punya ide menciptakan suatu lagu Mars, di mana lagu itu Pak ciptakan untuk memberikan semangat atau motivasi kepada peserta gerak jalan saat itu. Karena sekolah kita walaupun baru berdiri 2 tahun, tetapi antusias daripada para siswa untuk mengikuti gerak jalan 45 saat itu begitu semangat, sehingga Pak punya ide ingin menciptakan, menambah semangat mereka agar tidak kendor begitu saja, sehingga Pak bisa menciptakan lagu Mars. Konsepnya ya jelas menyesuaikan dengan lingkungan sekolah kita, sesuai dengan visi misi, yaitu disiplin, kompetitif, dan mandiri. Dan kebetulan lagu itu Pak ciptakan, kemudian Pak laporkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung apapun yang kami kerjakan. Beliaunya sangat care, terutama terkait dengan seni budaya yang adiluhung kita miliki. Nah, pada saat itu begitu tercipta lagu itu, kurang lebih ya Pak buat 1 malam itu. Kemudian berapa harinya Pak mencari yang merekam studio, itu langsung dibuat aransemennya. Kemudian saat itu Pak memilih siswa anak-anak OSIS untuk menyanyikan lagu itu karena waktunya mungkin begitu cepat. Pak pilih dari 8 orang, yang tersisa hanya 2 orang saat itu, sehingga yang menyanyi di lagu itu yang dikomandangkan setiap hari itu suara Pak dengan salah satu siswa, itu yang direkam sampai saat ini. Luar biasa sekali ya. Nah, untuk maskot Ayuning Putri ini mungkin terinspirasi dari hal tersebut juga Pak ya? Sebelum ke Ayuning Putri, kita lanjutkan ke lagu himnenya dulu ya, karena kita juga sudah punya lagu himne. Kalau lagu Mars itu sesuai dengan napas lagunya itu harus dibawakan dengan penuh semangat. Kemudian suara staccato seperti orang berbaris, memberikan motivasi semangat. Kemudian lagu himne ini kebalikannya. Lagu himne ini temanya memang sama, disiplin, kompetitif, mandiri. Tetapi esensinya di sini kita memberikan pujaan kepada lembaga, karena atas karunia beliau di lembaga ini bisa eksis, bisa bertahan sampai sekarang, sehingga kita ciptakan lagu himne. Lagu himne ini kesannya kalau dinyanyikan dengan suara melo, dinyanyikan dengan penuh perasaan, sehingga orang yang mendengar merasa terharu, tergugah, terpesona. Itu harapan kami selaku pencipta. Luar biasa sekali untuk penciptaan lagu himne dan juga Mas. Nah, mungkin Bapak bisa diminum, silakan. Sambil santai ya. Ya, sambil kami juga melanjutkan pertanyaan juga. Nah, mungkin Sobat Kopi juga belum paham mengenai keuntungan yang diperoleh atas hak paten bagi warga Skansapura, Bapak. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bapak, biar Sobat Skansa juga paham bersama Bapak. Sekali lagi, jadi khususnya pribadi saya sangat bersyukur sekali atas dukungan dari kepala sekolah, semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah, dari guru semuanya, karyawan, termasuk siswa, sehingga lagu himne termasuk emas itu bisa berkumandang sampai saat ini. Itu kita merasa berbangga, dan
tanggal 11 Januari 2024 itu sudah diadakan uji publik. Kita mengundang para pakar saat itu, kemudian diuji garapan kita, dan Astumkare bisa lolos. Itu menjadi kebanggaan Pak pribadi, sekolah, jadi Pak ibahkan semua itu pada lembaga agar bisa dipertahankan sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat itu berlaku selama 50 tahun. Sehingga kebanggaan bagi warga sekolah kita, walaupun mungkin sekolah baru tetapi sudah bisa menciptakan, artinya punya lagu mars dan himne sekolah. Jadi manfaatnya ya jelas itu sudah menjadi hak milik daripada sekolah, dan tidak ada lagi yang bisa mengklaim bahwa itu karya orang lain, karena itu murni original milik sekolah. Berarti sudah sah, kita berani mempertahankan, mempertaruhkan satu itu bahwa itu sudah menjadi lembaga. Luar biasa sekali. Nah, kalau boleh tahu Pak, dari sebuah kelancaran penciptaan lagu Mas dan juga himne dan juga tarian maskot SMK Negeri 1 Amrapura pasti memiliki tantangan tersendiri. Boleh mungkin diceritakan sedikit bagaimana tantangan Bapak menciptakan hal tersebut? Ya, kalau tadi terkait dengan lagu Mas dan himne, mungkin kami kira tidak begitu banyak tantangan amatan, karena itu personal. Jadi yang membuat saya sendiri, jadi membuat partitur, kemudian mengaransemen juga itu kami lakukan sendiri, sehingga tidak ada tantangan apa-apa. Cuma tantangannya ya saat rekaman itu saja, kita mencari murid 8 orang, akhirnya karena mungkin belum siap mereka, yang tampil hanya 2 orang. Kemudian beralih pada tarian Ayuning Putri, itu tercipta kurang lebih saat COVID itu, saat COVID 2021. Inspirasinya ya memang saat itu walaupun kondisi COVID begitu, antusias daripada masyarakat, utamanya anak-anak yang mau sekolah di sini tinggi sekali, sehingga dari mungkin ratusan orang yang masuk ke sini, yang diterima hanya 300-400, hampir 100%-nya disisihkan, sehingga muncul inspirasi Pak menciptakan tarian Ayuning Putri. Jadi konsepnya Ayuning Putri, ayu artinya kan cantik, mempesona. Kemudian kita ibaratkan Ayuning Putri itu sebuah bunga, kuntum bunga, di mana bunga yang sedang mekar berseri itu pasti banyak lebah yang datang ingin mencari madu. Jadi ibaratnya begitu. Jadi orang tertarik, masyarakat tertarik ke sekolah kita karena apa? Karena banyak madu ada di sini. Tidak hanya siswa yang tertarik, guru-guru juga banyak yang melamar di sini, karyawan juga banyak yang melamar di sini. Sehingga dari sana Pak menciptakan tarian yang berjudul Ayuning Putri. Memang tari ini berkarakter lemah lembut dan juga ayu begitu ya, sesuai dengan namanya. Luar biasa sekali ya Pak, kami sangat kagum mendengar perjuangan Bapak yang tidak mengenal lelah dan sangat menginspirasi. Baiklah Pak, saya dengar Bapak Made Taman ini akan segera purna ya Pak dari tugas Bapak sebagai guru di sini. Ya betul. Jadi kurang lebih lagi 1,5 tahun, jadi Pak sudah purna tugas. Jadi harapan Pak ke depannya kepada generasi muda, anak-anak itu khususnya, termasuk juga guru-guru yang muda, junior-junior Pak, tetaplah semangat. Jadi kita berkarya demi nama baik lembaga, karena apapun hasilnya kalau kita sudah berupaya berbuat yang baik, yang positif, itu pasti karmanya juga pasti baik. Itu yang Pak harapkan. Padahal sebenarnya Bapak Made Taman ini ngajar seru loh sebenarnya. Pasti banyak siswa sekarang saya akan kangen atau ingin Bapak saat mengajar di sini ya Pak. Ya semoga aja kan dengan terciptanya semoga terus dinyanyikan dengan penuh semangat dan juga dengan karakternya sendiri dan dengan mengapresiasi Bapaknya. Apakah Bapak bisa berikan kami motivasi untuk bisa selalu berkembang dalam berbagai bidang?
mungkin dalam bidang seni atau khususnya dalam podcast yang sedang kami bicarakan. Ya, jadi seperti awal yang Pak sampaikan, Bali itu dikenal oleh dunia luar bukan karena hal lain. Contoh seperti tadi kan Pak bilang tidak ada pabrik, tidak ada industri di Bali. Lahannya juga sedikit. Nah, sehingga kebanggaan kita apa? Mempertahankan seni budaya kita. Karena dari sini roh Bali itu dikenal oleh dunia luar. Ambil contoh tradisi yang ada di Bali, di desa-desa. Jadi Astung Kare masih eksis, ada sanggar mungkin, ada mungkin kegiatan-kegiatan seni yang mendukung semua kegiatan yang ada kaitan dengan liarnya di Bali itu masih tetap eksis. Harapannya ya semoga generasi muda jadi tidak terpengaruh dengan hal-hal yang dari luar gitu, yang glamor. Kita harapkan kitalah yang mencintai budaya kita sendiri, karena masih banyak sebenarnya kesenian-kesenian yang ada yang hampir punah ada di masing-masing desa. Itu harapan kami. Luar biasa, Tim. Terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktu di podcast kopi kami. Sangat menginspirasi sekali pada podcast kopi kali ini, Pak ya. Bapak juga berbagi banyak hal juga dan juga motivasi yang dapat kami petik pada podcast kami kali ini yang dapat kami tawarkan. Nah, itu dia podcast kopi edisi kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk menanti terus podcast kopi di edisi selanjutnya. Entah siapa tamunya kita belum tahu. Ingat dinanti, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tetap di Kopi Skazapura. Be brave, be competent, be successful.